Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Catur dengan NIM AIR 009. Di sini akan menjelaskan tentang praktikum modul 4 SIG, yaitu interpolasi dalam SIG. Nah, sebelum kita mulai interpolasi, kita harus cari dulu data yang mau kita olah. Nah, di sini karena saya adalah PJ dari Kak Agus, jadi saya menggunakan data Bangka Belitung di bulan September 2023. Nah, datanya itu diperoleh dari website namanya itu CHIRPS. Nah, pilih yang paling atas, Climate Hazard Center. Setelah scroll ke paling bawah, lalu klik yang data CHC. Nah, di sini kita tinggal cari yang Indonesia Monthly, karena kita maunya yang per bulan. Kita pilih bills. Nah, di sini kita tinggal pilih aja data yang mau kita download. Jadi kalau misalkan ini diklik, akan langsung terdownload gitu data di bulan itu. Nah, karena saya menggunakan 2023, maka di sini kita scroll ke 2023 ini di bulan 9 tahun 2023. Nah, kebetulan di sini saya sudah download datanya dan sudah saya ekstrak. Jadi kita tinggal masuk ke uh, harddisknya aja. Oke, di sini kita pilih new. Bentar, ini kita save dulu. Jadi ini latihan kita di praktikum kemarin menggunakan Bangka Belitung juga. Nah, di sini kita akan ulangin lagi dengan data September 2023 tadi. Ini kita pilih new dan oke. Nah, langkah pertama yaitu kita masukkan data tadi, kita pilih add data, lalu kita pilih yang data kita tadi. Kita pilih ke sebentar. Mungkin belum connect, jadi kita cari dulu datanya. Nah, ini ada datanya yang 2023-09. Kita oke. Nah, ini data build-nya kita add, klik oke. Nah, di sini udah ada data petanya, tapi di sini petanya itu masih bergabung antara perairan dan daratan. Nah, kita harus misahin dulu si daratan sama perairannya. Caranya gimana? Kita ke Arts Toolbox, lalu sebenarnya kita ini dulu. Nah, kita masuk ke Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih map algebra ini, karena ini udah pernah ke select sebelumnya, lalu kita pilih raster kalkulator. Nah, di sini kita masukin ini, set move kita klik dua kali, lalu kita pilih layer, klik dua kali. Di sini kita kasih simbol ini 0, lalu kita pilih ke sampingnya, kita pilih layer lagi. Nah, pastikan buat si formatnya ini tuh kayak gini dan tanda lebih kecilnya ini sama 0 ini tuh dari keyboardnya ini. Jangan menggunakan keyboard yang ada di laptop teman-teman. Jadi nanti biar bisa ininya. Kalau misalkan nggak pakai yang dari situ biasanya nanti akan gagal. Nah, di sini kita kasih nama. Nah, karena berhubung di praktikum namanya udah dipakai, jadi di sini aku pakai inisial aja, T, lalu 2023-09. Nah, di sini di
Kita pilih ke ini deh. Jangan ke data D sih teman-teman. Biasanya kalau ke data D itu nggak bisa. Nah, kita ke sini, kita pilih save, lalu kita klik OK. Nanti dia akan bekerja. Aduh, gagal. Oke, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi. Mungkin tadi ada yang salah. Kita pilih set null, lalu kita pilih ininya. Kita ginikan, lalu ini kita... Nah, kita ke tadi umur 2023 09. Oh, ininya tuh D, teman-teman. Kita harus cari yang C, biar mungkin kita bisa bikin folder baru dulu kali ya. Bentar, kita pilih di C, kita pilih ini deh, SIG. Nah, kita coba connect dulu. Ya, harusnya tuh di dokumen tuh bisa sih teman-teman. Tapi biar nggak ini, kita bikin folder baru aja. Nah, kita pilih tadi tahun 2023 09. Nah, udah, kita klik OK. Nah, ini udah berhasil kan? Karena tadi kita pilihnya di C. Nah, biasanya kalau misalkan disimpan di D itu nggak bisa. Oke, setelah udah, ini kita bisa tuh udah kepisah ya teman-teman di daratan sama perairannya. Kita unchecklist yang perairannya, kita dapetin data daratan aja, lalu kita ganti warnanya dengan klik properties. Nah, di sini kita ke simbology yang stretch ini, kita tinggal pilih color ramenya tuh jadi warna apa. Misalkan nih jadi kayak gini, kita tinggal apply, klik OK. Nah, jadi ini buat pembeda aja sih, buat kita warnain sih petanya. Terus selanjutnya kita eh, harus ngolah si peta ini biar bisa diinterpolasi. Caranya yang pertama kita ubah dulu raster ini menjadi poin. Kita ke search, kita pilih raster to point. Nah, ini conversion. Kita pilih ini. Lalu di segitiga ini kita pilih yang ini tadi, value. Ini udah benar. Ini kita tinggal eh, save ini jadi gini terus titik karena ini poin. Nah, udah kita klik OK. Nah, ini udah data poinnya ini udah jadi.
Lalu kita akan reproject dari si peta ini. Caranya gimana? Kita ke search lagi, kita pilih, uh, kita pilih project. Nah, ini kita pilih data management. Nah, di sini kita masukin inputnya itu yang eh, tadi, data kita yang titik. Nah, ini karena belum ada sumbernya, di sini kita input sumbernya itu WGS 1984 nih buat koordinatnya. Terus di sini udah benar, kita outputnya ganti lagi ke ini. Terus buat filenya, kita ganti jadi nama reproject. Buat outputnya, ini tuh kita harus masukin yang project coordinate system. Terus kita masukin UTM, lalu kita 1984, kita ke shorten. Nah, di sini kita cari yang 48S. Kenapa 48S? Karena kan kita mau cari tadi di lab press-nya itu kan mintanya data yang Bangka Belitung. Nah, si coordinate system UTM zone ini tuh zona waktunya berdasarkan ini. Nah, Bangka Belitung itu kan di sini. Nah, di sini tuh sekitar 48S ini. Makanya di zona waktunya itu kita masukin UTM zone-nya 48S. Kayak gitu. Ini udah, tinggal di oke aja. Kita tunggu. Emang agak lama sih. Oke, ini projectnya udah selesai. Tapi kok nggak ada ininya ya? Kok nggak ada layernya ya? Oh iya, kita harus add dulu deh. Oke, langkah selanjutnya tadi kan karena projectnya itu udah selesai, kita di projectnya udah selesai, kita ke add data, lalu kita masukin layer dari si pre-project ini. Nah, ini kita add. Nah, ini data re-projectnya udah muncul di layer. Lalu kita klik kanan di layer ini. Kita harus samakan koordinatnya. Caranya kita ke properties, lalu kita pilih WGS 1984. Klik OK aja. Oke, kita udah samakan. Terus ini kita bisa unchecklist A. Nah, kalau di Nah, udah. Lalu kita add data lagi. Kita masukin data eh, ini, data Indonesia. Nah, ini kita masukin yang Indo provinsi karena kita mau cari provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kan udah ada ini gambarannya. Terus karena dia ketutup lagi, kita pindahin layer ini tuh ke yang paling atas. Nah, jadi dia bisa kebagi kayak gini. Lalu kita mau cari buat yang Bangka Belitung aja. Caranya kita klik kanan, open attribute table. Nah, di sini udah ada provinsinya. Kita tinggal select yang di Bangka Belitung ini. Nah,
kita udah zoom to selected, kita close. Nah, ini di sini wilayah Bangka Belitungnya. Terus kita tinggal unchecklist yang Indo Provinces. Nah, karena kita kan udah tahu si Bangka Belitungnya itu kan di sini, di bagian ini nih. Nah, di bagian sini. Sini lah ya kira-kira. Terus setelah kita tahu di Bangka Belitung ini wilayahnya tuh segini, kita mau interpolasi wilayah yang ini aja, yang ini, yang kotak-kotak ini aja. Caranya gimana? Kita ke select feature. Nah, kita bisa ngekotakin yang daerah yang mau kita interpolasi aja. Misalnya dari sini ke sini deh. Nah, daerah ini aja. Nice. Nah, daerah ini Bangka Belitung itu yang mau kita interpolasi. Terus kalau misalkan udah, kita ganti lagi kursornya. Lalu kita ke eh, Art Toolbox. Karena kan di sini kita udah selesai buat petanya, kita bisa lanjut ke interpolasi. Caranya kita ke Art Toolbox, kita ke Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih yang Interpolation. Nah, di sini tuh sebenarnya ada banyak pilihan interpolasinya, tapi di sini kita akan membuat interpolasi dari 4 aja, yaitu IDW, cringing, natural neighbor, sama spline. Pertama kita klik IDW. Nah, di IDW ini kita masukin yang reproject. Karena ini Z value-nya kita ganti ke grid code, karena di sini masih pointed. Kita ganti yang grid code. Terus di ininya kita ganti dengan nama underscore idw. Nah, gini. Terus outputnya ini kita ganti jadi 1000. Ini biar lebih jelas aja gitu. Nah, udah semua, udah sampai tahap sini udah semua. Kita klik OK. Nah, udah jadi. Ini IDW-nya. Oke, karena ini udah jadi IDW, kita lanjut ke interpolasi yang lain. Caranya sama. Kita klik cringing, masukin di project, ininya masukin grid code. Aduh. Terus ini kita ganti dengan cringing. Save. Kita di sini ganti jadi 1000. Oke, klik OK. Nah, ini yang cringing juga udah. Kayak kayak ini ya. Kayak enggak ada bedanya. Ya pokoknya kayak gini lah intinya. Nah, aduh dulu. Lalu kita checklist lagi. Kita ke interpolasi yang lain yaitu natural neighbor. Sama, ini kita masukin yang di project. Kita ke grid code. Ini kita kasih nama NN aja biar singkat. Terus ininya kita ganti ke 1000. Oke. Nah, ini udah. Checklist lagi. Kita ke yang terakhir yaitu spline.
kita ke di spline. Klik OK. Nah, ini udah jadi. Nah, jadi di sini udah ada 4 interpolasinya. Jadi nanti di laporan akan saya cantumkan yang spline. Jadi di sini tinggal di unchecklist. Ini buat yang spline, lalu ini buat yang natural neighborhood, dan yang lain-lainnya ada 4. Oke, jadi sekian dulu video tentang interpolasi dalam SIG. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.